Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga di pagi hari ini kalian senantiasa sehat walafiat dan tentunya selalu semangat dalam belajar. Ketemu lagi dengan Pak Guru untuk pertemuan mata pelajaran prakarya, masih terkait dengan materi kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Mudah-mudahan anak-anakku masih ingat materi pertemuan sebelumnya maksudku. Kita langsung saja ke materi utama pertemuan kita hari ini. Kita masih membahas mengenai kerajinan bahan keras, baik itu alam maupun yang buatan. Pertemuan ke-4 ini ya, perhatikan. Kita akan membahas ya, kita lihat pada video beberapa benda yang saya tandai dengan nomor 1. Perhatikan. Kemudian ada nomor 2 dan nomor 3. Nah, di dalam gambar tersebut ada perbedaan dan ada kesamaan. Apa perbedaannya? Sudah jelas ya. Anak-anakku pasti tahu perbedaannya ya. Ya, apa-apa saja gambar ini? Baik. Yang pertama adalah kemasan kertas. Nah, kita mungkin sering belanja atau menjumpai suatu benda yang dibungkus dengan kertas. Misalnya beli sepatu, maka bungkusnya itu biasanya kertas ya. Kemudian yang kedua, kemasan kayu. Nah, ini kemasan kayu ya. Biasanya di dalamnya ini barang pecah belah ditaruh di sini ya. Biasanya dikemas menggunakan kayu supaya tidak terjadi benturan yang kuat dan mengakibatkan kemasan di dalamnya pecah. Kemudian yang ketiga, kemasan plastik akrilik. Nah, akrilik, kemasan plastik akrilik ya. Ya, kita lihat kemasan plastik akrilik. Nah, ini perhatikan ya. Itu kemasan plastik akrilik. Biasanya ya, ini adalah 3 kemasan yang akan kita bahas ya dalam pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama kemasan kertas, yang kedua kemasan kayu, yang ketiga kemasan plastik akrilik. Kita masuk kepada kemasan produk kerajinan ya. Kemasan secara umum adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Ini definisi kemasan ya. Ya, kemasan yang paling banyak digunakan adalah plastik, karena plastik dapat menghindarkan produk kerajinan dari debu dan jamur.
semua kemasan hampir seluruhnya menggunakan plastik. Namun di era sekarang ini penggunaan plastik sudah mulai dikurangi ya, karena plastik merupakan limbah yang paling sulit untuk diurai ya. Macam-macam kemasan ya. Satu, kemasan kertas ya, seperti gambar-gambar terdahulu kita lihat contoh kemasan kertas tadi, gambar pertama ya. Kemasan kertas merupakan kemasan yang paling fleksibel ya. Yang pertama sebelum ditemukan kemasan plastik dan aluminium foil ya. Jadi kemasan kertas ini bisa dikatakan kemasan yang paling lama atau pertama kali muncul sebelum ditemukannya kemasan-kemasan yang lain seperti kemasan plastik. Setiap kemasan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Memiliki kelemahannya yaitu sensitif terhadap air, atau kalau kena air kan pasti cepat rusak ya, dan mudah dipengaruhi oleh dipengaruhi ya kelembapan. Jadi kemasan kertas tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang lembab, harus tempat yang kering dan bersih ya. Yang kedua, kemasan kayu. Kemasan kayu biasanya digunakan untuk mengemas barang antik, emas, keramik, dan sebagainya ya. Seperti yang Pak Guru katakan tadi di pas gambar, ternyata digunakan untuk mengemas barang pecah belah ini ya. Ya, yang ketiga, kemasan plastik ya. Plastik yang banyak digunakan untuk kemasan adalah jenis plastik akrilik ya. Apa sih plastik akrilik itu? Plastik akrilik adalah nama kristal thermoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucia Barrett dan plexiglass. Sifatnya kaku dan transparan, penahan. Yang paling baik dari akrilik ini adalah paling bagus untuk penahan oksigen dan cahaya. Ya, kalian bisa kalian salin di buku kalian ya, catatan ini. Ya, kita lanjut ke berkarya kerajinan bahan keras ya. Pembuatan kerajinan yang memiliki nilai estetis dan bernilai jual tinggi perlu tahapan pembuatan ya. Jadi untuk membuat suatu kerajinan kita harus memperhitungkan ya, kerajinan itu jika kerajinan yang memiliki nilai estetis atau nilai jual tinggi, maka kita perlu membuat tahapan-tahapan pembuatan ya. Nah, dengan membuat tahapan pembuatan, kita akan mendapatkan produk yang berkualitas, menarik, sehingga mempunyai daya jual yang tinggi. Tahapan yang pertama yaitu perancangan ya. Perancangan merupakan kegiatan awal dalam membuat suatu kerajinan. Perancangan memiliki beberapa syarat ya. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Ini maksudnya terkait dengan manusia, kemudian modal atau uang, fisik, teknologi yang digunakan, metode atau teknik pembuatannya, dan pasar. Pasar juga penting untuk
pemasaran produk. Jangan sampai kita salah pasar ya, untuk sehingga produk kita walaupun terlihat cantik ya. Ya, kemudian menentukan fungsi dan kualitas produk. Dalam menentukan fungsi dan kualitas produknya ada 3 hal ya, perlu diperhatikan. Yang pertama bentuk, yang kedua fungsi, yang ketiga adalah bahan ya. Bentuk, kita harus membuat bentuk dari produk kerajinan kita yang menarik dan natural, senatural mungkin ya, atau sealami mungkin. Kemudian fungsinya kita harus tahu juga ya, fungsinya itu untuk apa ya, kita harus memahami fungsinya juga. Jangan sampai membuat produk sampai kita tidak tahu fungsi dari produk tersebut ya, sehingga konsumen nanti bingung ya, atau pembeli ya. 3 bahan ini sangat penting karena bahan sangat mempengaruhi kualitas produk ya yang akan kita buat. Juga menentukan bahan material produksi. Ini hampir sama dengan kualitas produk tadi ya. Harus benar-benar bahan yang sangat berkualitas ya. Menentukan teknik produksi. Menentukan teknik produksi tergantung pada si perancang sendiri ya, atau kita sendiri mau menggunakan seperti apa ya. Salah teknik produksi pasti akan gagal ya, perhatikan. Ya, itu saja materi kita kali ini anak-anakku ya. Untuk tugasnya ya, nanti Pak Guru akan berikan lewat tugasnya lewat classroom ya. Pertemuan kita hari ini Pak Guru cukupkan sampai sini. Jika ada penyampaian Pak Guru yang kurang jelas atau yang belum difahami, silakan ditanyakan lewat WhatsApp grup atau langsung ditanyakan melalui ke ponsel Pak Guru kalau ada penjelasan atau dari materi tadi ada yang belum jelas ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti untuk tugasnya juga diingat, nanti Pak Guru share di classroom, nanti Pak Guru bagikan di classroom tugasnya. Pak Guru cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.